Halo sahabat, kembali lagi bersama Kang Agus Samsudin. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang seseorang yang tiba-tiba bisa mengangkat benda super berat, seperti mobil, hanya untuk menyelamatkan orang yang mereka cintai? Mungkin terdengar seperti adegan film, tapi ini benar-benar terjadi. Fenomena ini dikenal sebagai kekuatan histeris atau hysterical strength. Dan ini adalah bukti nyata bahwa di dalam diri kita tersimpan cadangan kekuatan yang luar biasa, yang jarang kita sadari. Normalnya, otot kita punya mekanisme perlindungan diri. Otak kita seolah-olah memasang rem pengaman, agar kita tidak merobek tendon atau merusak jaringan otot saat mengangkat beban. Ketika kita mencoba mengangkat sesuatu yang terlalu berat, otak secara otomatis akan mengurangi sinyal yang dikirim ke otot, mencegah kita mencapai potensi kekuatan 100%. Tapi, dalam situasi hidup atau mati, rem pengaman ini dilepaskan. Disinilah hormon adrenalin dan noradrenalin mengambil alih. Hormon-hormon ini membanjiri sistem saraf kita, meningkatkan detak jantung, mengalihkan aliran darah dari fungsi yang tidak esensial langsung ke otot-otot besar. Yang paling penting, hormon ini memblokir sementara sinyal rasa sakit dan kelelahan. Hasilnya, kita bisa mengeluarkan kekuatan yang jauh melampaui batas normal, memungkinkan kita melakukan upaya fisik yang luar biasa, meskipun hanya untuk waktu yang sangat singkat. Ini adalah mesin biologis darurat yang tertanam di dalam diri kita semua. Tapi kekuatan tak terduga dalam diri kita tidak hanya soal fisik. Mungkin kekuatan terbesar justru ada di dalam pikiran kita. Mari kita bicara tentang efek placebo. Anda mungkin sering mendengar placebo diartikan sebagai pil gula kosong yang tidak ada gunanya. Tapi dampaknya pada biologi manusia sangatlah dalam dan nyata. Ketika seseorang benar-benar yakin bahwa suatu pengobatan akan berhasil, keyakinan itu sendiri bisa memicu respons penyembuhan alami dari tubuh. Otak kita akan melepaskan zat-zat kimia seperti endorfin dan opioid alami, yang merupakan penghilang rasa sakit alami yang jauh lebih kuat daripada morfin. Efek placebo membuktikan bahwa pikiran kita memiliki kemampuan untuk memengaruhi kimia dan fungsi tubuh hingga ke tingkat seluler. Ini bukan sekadar tentang merasa lebih baik secara sugesti, tapi secara harfiah membuat tubuh menjadi lebih baik. Keyakinan bisa mengubah realitas biologis kita. Selain kekuatan fisik mendadak dan kekuatan pikiran, tubuh kita juga punya kemampuan bertahan hidup luar biasa yang baru muncul saat menghadapi kondisi ekstrem. Ambil contoh hipotermia, kondisi saat suhu inti tubuh turun drastis. Saat ini terjadi, mekanisme pertahanan otomatis diaktifkan. Jantung yang biasanya berdetak kencang saat dalam bahaya justru akan melambat secara dramatis. Metabolisme tubuh menurun drastis, dan tubuh akan mengalihkan semua energi dan sisa panas ke organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak. Tubuh kita seolah-olah masuk ke mode hibernasi mini. Mode bertahan hidup ini memungkinkan beberapa orang yang mengalami hipotermia parah, seperti terjebak dalam air es, bisa bertahan hidup jauh lebih lama daripada yang diperkirakan oleh ilmu kedokteran. Ini adalah respons adaptif yang luar biasa, di mana tubuh kita mengorbankan bagian tepi demi melindungi pusat kehidupan. Ada lagi kekuatan tersembunyi yang muncul dari plastisitas otak kita, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi. Contoh paling ekstrim adalah fenomena acquired savant syndrome, di mana seseorang yang mengalami cedera otak atau penyakit saraf tiba-tiba mengembangkan kemampuan mental yang luar biasa. Misalnya, kemampuan matematika super cepat, memori fotografi, atau bakat seni yang jenius. Salah satu teori yang berkembang adalah bahwa cedera tersebut secara tidak sengaja mematikan bagian otak yang biasanya menghambat atau menyaring fungsi-fungsi lain. Kerusakan di satu area justru membuka akses ke potensi luar biasa di area lain yang sebenarnya terpendam di dalam otak kita semua. Ini menunjukkan bahwa otak kita jauh lebih dinamis dan misterius
daripada yang kita kira. Kemampuan super itu mungkin ada di dalam diri kita. Hanya saja terkunci di balik fungsi otak yang lebih dominan. Terakhir, mari kita bahas tentang intuisi, atau yang sering disebut firasat. Ini bukan sihir, melainkan bentuk pemrosesan informasi super cepat yang dilakukan oleh otak bawah sadar kita. Otak kita terus-menerus menyerap jutaan bit informasi dari lingkungan sekitar, ekspresi mikro di wajah seseorang, perubahan nada suara yang tipis, atau pola-pola kecil yang tidak kita sadari secara sadar. Otak bawah sadar kemudian memproses semua data ini dan menyajikannya kepada kita sebagai sebuah perasaan atau firasat. Seperti rasanya ada yang tidak beres, atau sepertinya aku harus memilih jalan ini. Intuisi adalah hasil dari pengalaman dan pembelajaran yang terkumpul, yang diolah dengan kecepatan luar biasa. Ini adalah sistem navigasi internal yang bisa menjadi pemandu yang sangat kuat jika kita belajar untuk mendengarkannya. Ini adalah kecerdasan tersembunyi yang bekerja di latar belakang. Intinya adalah kita semua membawa potensi yang jauh lebih besar daripada yang kita gunakan sehari-hari. Batasan yang kita rasakan, baik itu fisik maupun mental, seringkali hanyalah batas keamanan yang diprogram oleh otak kita untuk menjaga kita tetap aman dalam kondisi normal. Kekuatan histeris, efek placebo, mekanisme bertahan hidup ekstrem, potensi saban yang terpendam, dan intuisi yang tajam. Semua ini mengajarkan kita satu hal. Ketika dihadapkan pada tantangan terbesar dalam hidup, kita memiliki cadangan kekuatan yang luar biasa yang siap untuk diaktifkan. Jadi, lain kali Anda merasa lemah, lelah, atau merasa tidak mampu, ingatlah ini. Anda dirancang untuk bertahan hidup. Di dalam diri Anda tersembunyi mesin biologis dan mental yang jauh lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tangguh daripada yang pernah Anda bayangkan. Potensi itu ada di sana, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.